Halo semuanya, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya tentunya masih di channel GPS Official ID. Dan kali ini saya berada di Benteng Van der Vecht, Gombong Kebumen. Saya bermaksud ingin mereview bagaimana situasi dan kondisi dari Benteng Van der Vecht ini. Dan ini merupakan salah satu bangunan Belanda. Dan yang sekarang ini dijadikan objek wisata. Oke, untuk yang sudah support channel saya ucapkan terima kasih atas supportnya. Soalnya tadi waktu pas saya beli karcis, saya tanya-tanya sama petugasnya, kalau ingin ketemu dengan ketua pengelola itu tidak ada di sini tapi ada di kantor. Ya siapa tahu nanti saya bisa ketemu dengan pengunjung atau mungkin petugas kebersihan yang ada di Benteng Van der Vecht ini. Oke, kalau begitu saya mulai menyusuri benteng ini ya teman-teman. Ini bagian depan. Oke, sambil jalan mungkin saya nanti bisa menemui seseorang atau apa. Nah, itu kayaknya ada Pak siapa itu di. Tapi kalau kita lihat hari ini sangat sepi sekali pengunjung. Nah, itu kayaknya ada Pak siapa itu. Mari kita temui. Assalamualaikum Pak. Sini Pak, sambil duduk nggak apa-apa Pak. Biar santai. Maaf ya Pak. Ya. Maaf mengganggu sebentar. Oke teman-teman, kita sudah dapat narasumber walaupun mungkin bukan pengunjung atau mungkin ketua pengelola dari office Benteng Van der Vecht ini, tapi mungkin setidaknya bapak ini nanti bisa memberikan keterangan. Dengan Pak siapa ya? Paimun. Bapak Paimun. Rumahnya mana Pak? Waduk Sempor. Waduk Sempor ya, jauh ya Pak ya? Jauh. Luar biasa. Kalau berangkat berarti jam berapa Pak dari Sempor? Jam 7. Jam 7? Iya. Emang jam kerja mulai dari jam berapa sampai jam berapa Pak? 8 sampai jam 4. Sampai jam 4, oke. Udah lama ya di sini Pak? Udah 20 tahun. Luar biasa. Pak siapa tadi? Pak Paimun. Pak Maimun udah 20 Paimun. tahun di sini, luar biasa. Gini Pak, saya ingin sedikit tahu istilahnya sejarah ya atau mungkin apalah seputar Benteng Van der Vecht ini Pak. Mungkin dari berdirinya benteng ini dan ini bangunan kayaknya ini peninggalan Belanda apa ya Pak? Iya. Peninggalan Belanda. Oh. Ini dibangun tahun berapa Pak? Mulai dibangun itu tahun 1818. 1818. Ya. Berarti sudah sekitar 100 berapa tahun ya? 200 lebih. 200 tahun lebih. Benteng Van der Vecht sudah ada 200 tahun lebih teman-teman. Luar biasa. Kekuatannya hanya cuman bata sama bata merah. Ya. Sama kapur. Oh. Gula Jawa. Jadi tidak pakai semen gitu ya? Semen ya pakai sedikit-sedikit. Apalagi besi ya Pak? Besi nggak ada, kecuali yang ada gantungan-gantungan di atas. Jadi hanya istilahnya ini bangunannya masih menggunakan istilahnya semen merah atau bata itu yang dihancurkan. Tidak seperti sekarang pakai semen, pakai besi, itu tidak. Namun kalau kita lihat begitu kokoh teman-teman. Lihat. Tebalnya udah 1 meter. Nah, Artinya 2,5 meter. Oh gitu ya Pak ya. Tebal. Nah,
dahulu ini Benteng Van der Beek dijadikan apa sih Pak sebelum jadi wisata seperti ini? Saya nggak tahu itu. Oh, nggak tahu ya. Oh, gitu. Katanya orang-orang sih tempat rempah-rempah itu. Oh, tempat rempah-rempah. Rempah-rempah berarti seperti mungkin hasil bumi gitu ya? Iya, makanan-makanan. Tapi apa juga di sini buat latihan itu ya secata ya Pak? Ini bukan tempat latihan. Ini untuk asrama. Asrama? Oh. Asrama zaman Belanda. Tentara zaman Belanda? Oh. Jadi, katanya itu. Jadi dulu ini dijadikan asrama para tentara Belanda teman-teman. Tapi kalau saya lihat agak sedikit sepi apa ya Pak? Sekarang ya sedikit sepi. Oh ya, mungkin karena sudah terlalu banyak wisata-wisata ya Pak ya. Iya. Jadi persaingannya mungkin semakin ketat ya Pak. Iya. Kalau hari kayak gini itu paling berapa sih Pak pengunjungnya? Paling tinggi ya 200 lah. 200 orang. Kalau hari raya? Kalau hari raya paling ya Hari 500 atau 1000. Nggak seperti dulu sampai malam masih dilayani. Oh gitu ya Pak. Sekarang sampai jam 4 udah pulang. Udah tutup itu pelayanan karcisnya ya? Iya. Nah ini tanah milik siapa dulunya Pak? Apa milik Belanda atau milik warga daerah sini yang dibeli Belanda? Ini termasuk zaman dulu ya. Pemda termasuk. Oh masuk Pemda ya? Sekarang masuk Pemda. Ya mungkin waktu dulu karena dijajah Dipegang Belanda, jadi kan sama- pemerintahnya Belanda. Iya. Nah, terus mungkin setelah Belanda mungkin mundur, akhirnya Diserahkan diserahkan Pemda. ke pemerintah daerah ya. Waktu itu mungkin ya ke negara Indonesia gitu ya Pak ya. Iya. Betah ya Pak di sini? Ah, Udah 20 tahun. 30 tahun ini susah. Susahnya nggak bayar-bayaran. Oh iya, yang penting Pak kita selalu bersyukur aja Pak, selalu bersyukur karena masih satu sehat, masih bisa bekerja ya kan, daripada yang di luar sana Pak, aduh, yang nggak ada pekerjaan mungkin apa minta-minta atau mungkin sakit-sakitan. Alhamdulillah kita masih dikasih sehat Pak sama Tuhan Pak. Kalau di sini aneka bermainnya fasilitasnya apa aja ya Pak? Kalau dulu itu kereta, sama sekarang kereta, sama naik kereta atas benteng, Oh, ada renangan, itu ada. Lain-lainnya udah rusak semua. udah rusak. Nah, kan tadi tiket 25 ya. Kalau misalkan naik kereta lagi, renang lagi itu bayar lagi nggak Pak? Itu enggak, Udah nggak bayar ya? enggak. Sebenarnya sih lokasinya bagus Pak, sejuk, banyak pohon ya, terus luas juga ya. Bapak sendiri di sini Pak? Banyak ini. Berapa orang yang petugas kebersihannya Pak? Sekarang tinggal 7. Oh tinggal 7. Kemarin sampai 12. 12. Nah ini Bapak masuk dalam kategori karyawan atau apa ya, buruh harian lepas atau apa Pak? Buruh harian lepas. Buruh harian lepas ya Pak? Oke teman-teman, karena Pak gimana Pak tadi ya? Pak Paimun. Pak Paimun ya, karena selaku petugas kebersihan di sini jadi tidak tahu secara pasti tentang benteng Van der Beek ini, tapi setidaknya dia bisa memberikan keterangan ya, penjelasan sehingga teman-teman bisa tahu. Dia di sini sudah 20 tahun bekerja dan semua berjumlah ada 7 orang petugas kebersihan.
Oke Pak, kalau begitu saya lanjut lagi ya Pak. Ya. Bapak mau melanjutkan bersih-bersihnya lagi. Iya. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu dan terima kasih atas keterangannya Pak ya. Iya. Maaf Pak, saya lepas lagi wingnya Pak ya. Iya. Mari Pak. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi menyusuri suasana dan megahnya serta keindahan dari objek wisata Benteng Van der Spits. Dulu ini adalah asrama tentara waktu zaman Belanda. Nah, ini dia tank, monumen tank. Ternyata banyak anak-anak kecil juga yang kesini teman-teman. Oke, kalau gitu kita mulai masuk. Bisa saya ulangi lagi. Ini pintu masuk, akses yang menuju ke lokasi Benteng Van der Spits, Gombong, Kebumen. Oke, mungkin saya sebelum masuk ke benteng, saya akan menyusuri jalur atau sebelah luar benteng. Nah, nanti setelah mungkin saya selesai mereview, saya akan masuk ke dalam benteng. Sebenarnya sih kalau saya lihat lokasinya itu sejuk, dingin, nggak panas karena banyak ya pohon-pohon besar ya, sehingga pas banget lah untuk santai di sini, duduk-duduk. Nah ini kan banyak baca kursi ini sambil santai-santai di sini. Didirikan sejak tahun 1818 kayaknya tadi keterangannya. Berarti sekitar 200 tahun lebih ya. Wah, luar biasa. 200 tahun. Seandainya sekarang sudah mengalami sepi, ya wajar saja ya. 200 tahun itu kan lama, berarti kan itu proses yang sangat panjang. Jadi para mungkin pengelola atau para pelaku bisnis yang mendirikan lokasi objek wisata kan tambah banyak gitu teman-teman. Nah, ya kan sepi banget nih. Ini bagian belakang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku yang sudah mensupport channel saya ini. Ini saya di belakang benteng. Kalau nggak salah ini benteng menghadap ke arah barat teman-teman. Namun kalau dari segi bangunannya dari dulu ini belum pernah berubah. Dari dulu masih utuh dan masih menggunakan alami, istilahnya bahan-bahan alami, cuman bata tapi ukurannya besar-besar karena ini mungkin bangunan Belanda sih ya. Campurannya pun masih menggunakan kalau istilah orang Jawa itu apa ya, bata merah yang dihancurkan untuk jadi semen. Nah ini bagian belakang. Nanti kita masuk ke bagian dalam teman-teman. Memang kalau dilihat dari bangunannya ini ya sedikit agak mistis toh, karena peninggalan Belanda ya, dan sudah berumur 200 ya bener 200 tahun lebih kayaknya.
Nah ini sebelah selatan. Sebelah selatan. Pas tadi saya tanya jawab sama Pak Paimun. Nah di sana itu. Nah, saya sudah mengitari lokasi benteng ini. Nah itu tadi saya di sana itu. Oke kalau begitu saya akan mulai masuk ke dalam benteng ya, agar teman-teman semuanya bisa tahu kondisi dari bangunan ini. Nah, bisa kita simpulkan kan, bangunannya itu sudah banyak lumutnya. Ini kalau bukan bangunan Belanda, usia 200 tahun itu pasti sudah hancur, ambruk. Saya lewat belakang teman-teman. Ini pintu belakang. Nah, beginilah kondisinya. Jadi seperti apa? Gua-gua, lorong-lorong gitu. Banyak airnya mungkin karena ngerembes dari atas ya. Nah, ini. Banyak air, genangan air di sini. Dulu sini sangat ramai sekali. Ramai sekali. Sekarang begini. Sepi. Sepi sekali teman-teman. Saya berada tepat di tengah-tengah lingkaran Benteng Van der Zwitz. Oke, bisa saya ulangi. Saya akan memutar kamera saya. Nah, ini saya tepat berada di lingkaran benteng. Nah, kalau yang ke sana itu pintu keluar. Oke. Pokoknya itu ya, ruangan dalamnya itu seperti gua-gua atau lorong, seperti camp, base camp. Karena dulu ini jadikan asrama tentara Belanda. Nah, seperti ini teman-teman. Pokoknya dulu sangat ramai sekali, ramai. Sekarang paling pengunjung kalau hari kayak gini itu paling 100. Nah, seperti gua kan. Gelap walaupun. Oke, bismillah. Saya mencoba menuju ke atas. Ini tanjakan yang menuju, ini kan dijadikan 2 lantai. Nah, ini yang menuju paling atas sendiri. Oke, untuk teman-teman yang mungkin apa ya, untuk daerah Kebumen mungkin sudah tidak kaget lagi ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang di luar daerah Kebumen itu mungkin ya sedikit banyak bisa tahu. Ini saya sudah di atas lantai 2. Sepi sekali.
Kalau bagian atas ini dijadikan kereta-keretaan teman-teman. Tuh. Saya ulangi lagi ya bagian atas. Oke. Di bagian atas. Nah, kalau bagian atas sebelah sini yang pinggir ini dijadikan mungkin hiburan untuk anak kecil. Jadi kereta-keretaan gitu. Nah ini istilah stasiunnya di sini. Nah, ini stasiunnya. Bisa kita lihat atapnya aja tidak pakai genteng, semuanya pakai bata. Memang zaman Belanda itu bisa dibilang insinyurnya atau cara berpikirnya itu jenius sekali. Kesayangan sederhana tapi kuat bangunannya. Hanya pakai bata. Luar biasa. Pakai bata teman-teman. Dan bisa saya simpulkan, jadi kalau ke sana itu ya semuanya ngitari ini atap benteng semuanya sama seperti ini atapnya. Jadi oke, kalau begitu mungkin saya sambil jalan nggak apa-apa agar teman-teman tahu ya. Nah, jadi beginilah atap dari benteng Van der Beek. Pokoknya sama semua, nggak ada yang beda. Nah, ini pintu keluar dari atap lantai 2 yang menuju ke bawah. Oke, kiranya cukup ya. Kalau untuk yang di atas saya balik lagi menyusuri. Jadi ini saya di atas sendiri gitu loh, di atap lantai 2. Kayaknya dikunci teman-teman. Balik aja kita, dikunci. Kita balik aja. Bismillah. Jadi saya ini posisi di atap, istilahnya di gentengnya gitu. Saya balik lagi. Matahari bersinar lagi. Tadi mendung sekali teman-teman. Saya takutnya hujan karena saya itu enggak bawa mantol. Nah, ini loket karcisnya. Kalau ada yang ingin mungkin naik kereta apa gitu. Oke, kalau gitu saya balik lagi lewat sini aja, jalan yang tadi ya. Tidak ada yang berubah dari dulu waktu saya zaman masih sekolah SMA. Ya kayak gini bangunannya, masih sama, tidak ada yang berubah. Yang berubah itu hanya satu, tambah sepi teman-teman. Dulu waktu saya masih SMA itu wah ramai sekali sini. Ini untuk lantai 2-nya. Nah, banyak foto-foto presiden dan wakil presiden. Ini lantai 2 ya. Dan para pahlawan-pahlawan revolusi kayaknya ini ya. Pahlawan revolusi. Tidak ada yang berubah bangunannya, masih sama. Jadi ini lagi ada foto-foto dari mereka para pahlawan-pahlawan revolusi
bagaimanapun mereka adalah pejuang-pejuang bangsa yang membela tanah air, sehingga sampai saat ini negara kita bisa merdeka itu karena jasa dan tanda bakti perjuangan dari mereka. Kita bisa menikmati kemerdekaan, kita bisa bekerja, kita bisa berkarya itu karena mereka, teman-teman. Oke, jadi saya akan menerangkan, maaf, kalau yang ke sana ataupun yang ke sana itu bentuk dari ruangannya sama seperti ini. Jadi kayaknya saya tidak perlu menyusuri seluruh bagian lantai 2 dari benteng ini, karena saya istilahnya ingin menyingkat waktu saja. Jadi kita bisa asumsikan itu sama ya. Mungkin kalau kayak yang gini-gini bisa kita lihat, mungkin ini kamar kayaknya, asrama. Mungkin dulunya apa ya, ya ada tempat tidurnya gitu dari para tentara-tentara Belanda waktu itu. Pokoknya sama ya. Nah, ini yang menuju turun keluar lantai ke-1. Semua pakai bata, teman-teman. Tidak ada besinya, tidak pakai semen. Oke, kalau lantai 2 bisa kita asumsikan itu sama. Kalau begitu coba kita lihat lantai 1 dulu aja. Nah, ini mungkin foto-foto waktu zaman dulu ya, yang dipajang agar bisa jadi arsip atau dokumen untuk para pengunjung agar lebih tahu, kan? Nih, dokumentasi proses pemugaran benteng Van der Wijk oleh PT Indo Power MS. Wah, ini ada slang apa ya? Oh, berarti dulu pernah saya konser di sini, teman-teman. 16 November 2011. Berarti sudah berapa tahun ya? Sudah 11 tahun. Slang. Terus oh, pernah dijadikan syuting The Raid. Nah, berarti benteng ini pernah dijadikan syuting The Raid. Itu film The Raid itu, benteng Van der Wijk. Gombong, oh ya. Kalau teman-teman yang pernah nonton film ya, cinema premier atau di box office atau mungkin di itu di TV-TV stasiun TV, pernah nonton film The Raid ini, ya di sini lokasinya. Nah, ini. Nah. Oke, mungkin ini apa ya? Penghargaan piagam mungkin. Oke ya. Ini bagian depan muka atau mungkin teras. Coba kita lihat sebelah sini. Di sini juga banyak foto-foto dipajang. Ini adalah dokumen-dokumen zaman dulu. Tidak ada yang berubah, semuanya tetap sama, teman-teman. Hanya dijaga dan dilestarikan. Oke. Baik, teman-teman. Kalau begitu, oke. Namun sebelum saya mengakhiri, jadi saya jelaskan lagi ya. Kalau yang ke arah sana ini itu yang ada orangnya itu lantai 1 ini posisinya atau itunya sama, bentuk dari ruangannya sama,
dan lantai 2 yang tadi saya terangkan itu pun sama. Jadi kalau saya mengeksplor dan menyusuri seluruh ruangan-ruangan itu kayaknya nggak habis waktunya, bisa sampai sore mungkin, karena bisa dibilang luas sih, luas untuk bentengnya sendiri aja luas. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Lihat ini penunjuk saya, jari saya. Ini seperti ini. Pokoknya kalau ke sana terus itu sama seperti ini. Dan yang ke sana juga sama seperti ini. Oke, udah paham kan teman-teman? Oke, kalau begitu sebelum saya mengakhiri vlog saya pada hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku yang mungkin sudah support channel saya ini. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan dari baik tutur kata saya atau saya dalam mereview tempat ini kurang maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi di lain waktu yang indah, yang lebih istilahnya baik lagi. Oke, dan sebagai salam terakhir saya ucapkan salam subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.